apa kabar Anda pemirsa? Saya Ardi Irawan, senang sekali kita berjumpa lagi di program 30 Menit Antara yang untuk kali ini saya ingin ajak ngobrol seorang narasumber bernama Profesor Faisal Yunus yang merupakan dokter spesialis paru terkemuka di Indonesia. Seperti kita ketahui bersama pemirsa, 75% dari pasien COVID-19 yang telah dinyatakan negatif ternyata memiliki gejala lanjutan. Itulah yang disebut dengan long COVID atau post akut COVID. Hal inilah yang menjadi topik utama perbincangan kita dan saya akan langsung ajak Anda untuk simak perbincangan ini di 30 menit antara. Berikut selengkapnya. Tapi untuk yang bayangannya atau fibrosnya masih tetap, apalagi masih luas, nah mungkin akan tetap ada keluhan mungkin seumur hidupnya. Seumur hidup, Prof? Ada keluhan seumur hidup begitu? Karena gini, saya memberi analog dengan tuberkulosis. Orang-orang yang sembuh dengan tuberkulosis juga ada fibrosis. Biasanya gejalanya seumur hidup. Mungkin batuk-batuk, mungkin berdahak, mungkin juga sesak nafas, tergantung berapa luas kelainan itu. Itu yang kita sudah punya pengalaman dengan tuberkulosis. Tapi dengan COVID ini kita belum punya pengalaman. Nampaknya saya juga tidak bisa meramalkan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di program 30 Menit Antara begitu. Sebuah program yang membahas mendalam topik-topik khusus. Dan untuk kali ini kami ajakin Prof. Faisal Yunus untuk ngobrol tentang long COVID atau apa sih sebenarnya yang terjadi setelah pasien COVID itu sudah sembuh begitu. Saya ingin tanya banyak nih langsung kepada pakarnya, Profesor Faisal Yunus. Saya ingin awali dari ini dulu deh, Prof. Pasien COVID-19 dinyatakan sembuh itu kriterianya apa sih sebenarnya? Ya, karena sembuh tentu saja dia sudah tidak ada gejala, sudah bisa kembali beraktivitas. Artinya dia kan biasanya kalau kita rawat dia kan ada keterbatasan, dia harus pakai oksigen. Kemudian masih ada gejala yang berat buat dia, misalnya kalau bergerak dia sesak nafas, atau dia batuk, atau dia keliangan. Nah, kita katakan sembuh. Satu tentu saja sudah tidak ada lagi virusnya, dibuktikan dengan tidak diperiksa dengan PCR-nya sudah negatif. Nah, kemudian juga gejalanya minimal, gejalanya sudah minimal, artinya dia sudah bisa beraktivitas sehari-hari dan tidak lagi memerlukan oksigen sebagai dibantu untuk kehidupannya. Oke, tapi yang saya dengar begitu ya, dan beberapa kali membaca literatur yang ada di berbagai media begitu, pada saat pasien tersebut sudah dinyatakan sembuh, sudah boleh pulang gitu, tapi ternyata gejalanya masih muncul, Prof. Memang betul demikian? Ya, betul. Ya, ini kan penyakit baru ya, baru setahun ya kan, mulai dulu Desember di Wuhan kan dia baru setahun, dia pengetahuan orang juga masih terbatas ya. Dulu orang menganggap sembuh kalau dia sudah tidak ada virusnya, dia akan sembuh. Tapi ternyata masih ada sebagian pasien-pasien COVID itu waktu dia pulang masih ada gejala. Jadi di Inggris, kesehatan Inggris itu membuat definisi, dikatakan dia masih bergejala kalau setelah 12 pekan, artinya setelah 3 bulan dia masih ada gejala. Nah, kita sebut istilah juga macam-macam ya, kalau Anda baca di literatur, ada yang menyebut sebagai post akut COVID, ada juga menyebut sebagai chronic COVID, ada juga menyebut sebagai chronic COVID, long COVID. Nah, ini yang dipakai di Indonesia ya. Jadi artinya orang-orang yang sudah sembuh, yang virus sudah tidak ada, tapi masih ada gejala. Nah, itu cukup banyak. Malah mengatakan hampir separuh. Ya. Nah, gejala juga bermacam-macam. Mulai dari gejala pasien dikatakan lelah, kecapean, fatigue, rasa lelah, cepat capek. Kemudian ada juga sesak nafas, ada juga batuk-batuk, dan ada juga kehilangan memori. Kehilangan memori? Ya, jadi dia nggak mengingat, misalnya lupa nama, lupa menaruh barang di mana, lupa ada apa gitu. Nah, itu. Oke, dari yang saya baca juga katanya bahkan pasien yang sudah dinyatakan negatif begitu dari COVID-19 itu sampai 75% itu ternyata masih ada gejala bawaan begitu ya, Prof ya, yang long COVID atau post akut COVID itu ya. Gejalanya tadi sudah dijelaskan oleh Profesor seperti itu. Itu akan berlangsung berapa lama gejala-gejala ini sampai benar-benar mereka udah betul-betul sembuh begitu tanpa ada gejala lagi? Istilah ini juga baru muncul kan, kalau saya itu baru Agustus ada tulisan mengatakan
bahwa orang-orang yang sudah terkena COVID dan sembuh masih bergejala itu dimuat itu bulan Agustus, jadi artinya pengaut ini masih baru, Agustus kan masih 4 bulan dan itu masih berjalan, kita juga nggak tahu. Kita memperhatikan pasien-pasien kita persahabatan, kita sudah merawat lebih dari 400-an orang ya, itu sebagian juga kan kita punya poliklinik post-COVID, jadi orang sudah pulang, dia kontrol, nah itu masih ada gejala. Yang pasti kita yang pertama kan sekitar bulan Februari dulu ya, sebelum diumumkan kita sudah punya pasien dulu persahabatan. Nah itu masih ada yang bergejala, dan gejala itu juga pada sebagian itu berkurang. Nah setelah di kita kan yang merawat di persahabatan yang termasuk yang sedang berat, yang ringan kita nggak merawat. Nah apa cerita sedangnya? Cerita sedangnya dia ada pneumonia, yaitu ada radang di parunya, yang dibuktikan dengan ada foto ronsen atau dengan CT scan. Nah, ternyata orang-orang yang memberikan gejala ini pada foto toraknya atau pada CT scan-nya masih ada kelainan, ya. Masih bercak begitu ya, Prof ya? Atau juga di literatur tersebut begitu. Itulah yang mungkin memberikan dia gejala. Jadi, kalau di parunya masih menetap, masih ada. Yang kita sebut namanya fibrosis, gambar fibrosis. Nah, pada sebagian pasien kita, pada waktu dia pulang masih ada gambar fibrosisnya, kemudian dikontrol kembali, ada yang berkurang, maka ada juga yang menghilang. Jadi kita nggak bisa meramalkan ya, karena ini masih baru, dan juga perjalanan masih berlangsung. Jadi mungkin ada yang terus menetap, ya kalau dia terlalu luas, atau dia keadaannya buruk, ada juga yang terus membaik. Nah, mungkin yang membaik ini yang nanti kita akan berharap gejalanya makin berkurang dan mudah-mudahan menghilang. Tapi untuk yang bayangannya atau fibrosisnya masih tetap, apalagi masih luas, nah mungkin akan tetap ada keluhan mungkin seumur hidupnya. Seumur hidup, Prof? Ada keluhan seumur hidup begitu? Karena gini, saya memberi analog dengan tuberkulosis. Orang-orang yang sembuh dengan tuberkulosis juga ada fibrosis. Nah, orang-orang tuberkulosis yang dengan fibrosis ini biasanya gejalanya seumur hidup. Mungkin batuk-batuk, mungkin berdahak, mungkin juga sesak nafas, tergantung berapa luas kelainan itu. Itu yang kita sudah punya pengalaman dengan tuberkulosis. Tapi kan COVID ini kita belum punya pengalaman. Nampaknya saya juga tidak bisa meramalkan berapa lama ya. Kita berharap sih bisa semua. Tapi kan ada juga orang sampai sekarang masih tetap dia ada gejala, walaupun sudah cukup lama dia bebas dari COVID. Dan memang seperti yang Prof tadi sampaikan, ini memang masih baru, penelitian segala macam sambil berjalan begitu ya, Prof ya. Tapi kalau dari sepengalaman Prof Faisal sendiri langsung berhadapan dengan para pasien yang mungkin udah ratusan ribuan gitu ya, yang udah Profesor tangani begitu, mostly gejala ya. Ribuan di Indonesia. Oh iya, begitu ya. Iya, mostly gejala yang muncul itu apakah bentuknya adalah sesak nafas kah? Kalau secara foto toraks tadi kan udah kelihatan gitu ya, maksudnya dari hasil ronsennya. Tapi kalau yang dirasakan langsung oleh pasiennya begitu, itu bentuk gejalanya seperti apa, Prof? Yang banyak itu rasa lelah, cepat capek, kemudian ada juga nyeri sendi, ada juga nyeri dada, kemudian ya nafas pendek. Oh, nafas pendek. Nafas pendek. Jadi kalau biasa dia naik tangga bisa sampai 2 lantai, kemudian nanti sekarang dia terengah-engah atau naik berapa tangga terengah-engah, nafas pendek. Atau mungkin juga sama dengan sesak nafas ya. Tapi dia pada biasa dia tidak sesak. Tapi kalau dia melakukan aktivitas baru dia merasa nafasnya kok pendek, kok terengah-engah gitu. Itu juga ada yang seperti saya kata tadi hilang memorinya, hilang ingatan. Ingat selalu usahamu, jaga jarak.